Ibu saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan ibadah Minggu Paskah, ya, hari kebangkitan Yesus diperingati di hari Minggu, selalu hari Minggu, karena kematian di Jumat Agung dan bangkit di hari Minggu, Minggu pertama. Di dalam Alkitab dikatakan begitu. Karena itu kita semua mari siapkan hati kita beribadah. Ini bukan minggu biasa, tapi minggu Paskah, di mana Yesus telah bangkit. Dan kita sekalian memperingati kebangkitan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memuji Tuhan dan akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini kami bisa beribadah Minggu Paskah, dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan Tuhan ingin menguatkan kami, berbicara di dalam hidup kami lewat firman-Mu. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima firman dari Tuhan. Biarlah semua yang mendengar ibadah hari ini, melihat, menyaksikan, biar sungguh-sungguh bisa menikmati ibadah yang dipulihkan oleh Tuhan. Bekerjalah oleh Roh Kudus, dalam nama Yesus kami mau sambut kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Oke, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 21. Nanti kita akan baca ayat-ayat ini dan kita akan bisa merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus adalah puncak dari segala karya di dunia ini untuk memberi kemenangan. Jadi kebangkitan Yesus itu sebagai kemenangan, karena kematian membayar dosa dan bangkit mengalahkan maut. Nah, kemenangan ini, kebangkitan Yesus sebagai kemenangan sempurna, firman Tuhan pagi hari ini. Karena itu setan tidak ingin kita tahu tentang kebangkitan Yesus. Sejak Yesus akan bangkit, para ahli Taurat, orang Farisi sudah menyuruh untuk menjaga kubur Yesus. Sebab mereka khawatir nanti cerita tentang Yesus bangkit itu akan menjadi cerita yang sangat membuat orang lebih percaya Yesus, sehingga mereka mau menutupi kebangkitan Yesus dengan cara memberi prajurit Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Siapa tahu nanti murid Yesus mengambil, mencuri mayat Yesus lalu memberitakan bahwa Yesus bangkit. Itu alasannya. Tetapi kenyataannya walaupun dijaga, pada hari yang ketiga Yesus tetap bangkit. Pada Minggu pagi Yesus tetap bangkit. Dan semua prajurit yang menjaga kubur Yesus itu, mereka terpelentar, tertidur semua, mengalami kebangkitan Yesus itu, dan mereka jatuh semua. Dan mereka menceritakan kepada tua-tua bahwa Yesus memang sebenarnya sudah bangkit, bukan dicuri mayatnya. Dan tua-tua bilang, "Tidak usah bilang Yesus bangkit, bilang aja dicuri. Nanti kita ngomong dengan pemerintah Romawi sehingga mereka tidak menghukum mati kalian." Dan mereka kasih uang, sejumlah besar uang kepada para prajurit.
untuk menutupi kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena kalau tahu Yesus bangkit, itu artinya kita tahu kemenangan. Ada kemenangan sempurna di dalam kebangkitan. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maut tetap berkuasa. Dan manusia tidak akan bisa lepas dari maut. Tapi Yesus menjadi yang sulung, menjadi yang terutama dari kebangkitan. Sesudah itu kita semua akan dibangkitkan. Maka kepercayaan kita sebagai orang yang percaya Yesus bahwa kalau kita mati pasti kita akan dibangkitkan dan dibawa kembali kepada Bapa, kepada Allah di sorga. Setan tidak mau kita tahu tentang kebangkitan Yesus. Dan tanpa kebangkitan maka semua akan menjadi sia-sia. Di dalam ayat itu dikatakan 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Paulus dengan tegas berkata bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka kita percaya kepada Yesus itu adalah kesia-siaan. Karena tidak sama saja dengan semua nabi yang lain. Semua nabi yang lain tidak pernah bangkit, kuburnya masih ada sampai sekarang. Tetapi Yesus itu bangkit, menunjukkan bahwa dialah penguasa, menunjukkan bahwa dialah pemilik kehidupan, menunjukkan bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Karena semua orang harus menuju kepada maut, kebinasaan. Tetapi Yesus bangkit. Maka Paulus menyimpulkan bahwa kalau tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan orang percaya Yesus. Akan menjadi sia-sia, saudara. Dan memang kita tahu bahwa kepercayaan yang sia-sia itu merugikan. Dikatakan Paulus kenapa begitu percaya Yesus? Karena dia ketemu Yesus waktu perjalanan ke Damsyik. Dan Yesus, dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Waktu dia membunuh orang-orang Kristen, waktu dia mempenjarakan orang Kristen, dia bertemu Yesus yang bangkit otomatis. Yesus itu kan sudah mati, sudah dikuburkan. Kenapa Yesus bisa ketemu dia di tengah jalan? Sejak hari itu Paulus benar-benar percaya kepada Yesus. Yesus itu hidup. Yesus itu tidak mati selamanya. Dia mati hanya untuk bayar dosa kita. Dan dia hidup untuk selamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus sebagai kemenangan sempurna adalah kemenangan yang mengubah aliran rohani kehidupan saya dan saudara. Kepastian memiliki hidup yang kekal itu bisa kita terima lewat kebangkitan Yesus. Tanpa Yesus bangkit, kita tidak punya kepastian akan hidup yang kekal. Dan aliran rohani kita juga tidak bisa berubah, karena kita akan tetap ada di bawah tekanan dari maut. Di ayat 15 kita baca 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya belum ada kemenangan atas dosa yang sempurna. Karena Yesus tetap mati, tidak bangkit. Tetapi syukur kita punya Allah yang bangkit, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Maka kita tidak lagi terikat di dalam dosa, tetapi kita sudah ditebus lewat kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 18. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau kita menaruh harapan kepada Yesus saja, maka kita paling malang dikatakan. Tetapi yang benar ialah ayat 20, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia yang bangkit. Yesus bangkit, saudara. Berita ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang tetap diperingatkan.
Dan walaupun berita kebangkitan Yesus sudah dikumandangkan terus-menerus, ada saja yang ingin menutupi berita ini. Dan itulah pekerjaan setan. Setan ingin tidak semua orang tahu kebangkitan Yesus. Setan ingin supaya tidak ada orang yang percaya akan kebangkitan Yesus. Karena ketika kita mempercayai kebangkitan Kristus, kita mempercayai segala kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi kebangkitan Yesus sebagai kemenangan sempurna, kemenangan yang mengubah aliran rohani saya dan saudara. Ketika itulah kebangkitan itu menjamin kepada kita tentang hidup yang kekal. Kebangkitan itu membuat kita lepas dari dosa, setan, dan neraka. Kebangkitan itu membuat kita menjadi ciptaan baru. Rohani, jasmani kita menjadi ciptaan baru, bahwa kita akan memiliki kekekalan. Kita akan memiliki hidup yang bersama-sama dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang kedua yang kita harus mengerti dari kebangkitan Yesus sebagai kemenangan sempurna adalah kemenangan yang menguatkan kita selalu. Saudara tahu, lewat perenungan kita tentang Yesus yang bangkit, kita meyakini Yesus hidup dan Yesus itu sedang bersama-sama dengan kita, maka kita bisa dikuatkan selalu. Ada banyak orang tidak bisa kuat hidupnya, bahkan imannya, karena dia tidak tahu apakah Allah sedang bersama dengan dia atau tidak. Karena apa Allah yang dia sembah itu hidup atau tidak. Tapi kita tahu bahwa Allah kita hidup dan bangkit dari kematian, bangkit dari maut, bangkit dari kebinasaan, dan memberikan kepada kita satu jaminan kepada kita tentang harapan akan kehidupan. Karena dia hidup, kita memiliki hari esok. Karena dia hidup, kita memiliki kepastian akan kehidupan kekal. Kekuatan yang paling tinggi sudah dinyatakan lewat kebangkitan Tuhan. Berkat paling tinggi sudah ada, tersedia. Jadi ketika kita mengingat kebangkitan Yesus, kita mengingat, membuat kita bisa dikuatkan selalu. Kita butuh kekuatan. Hari-hari ini banyak orang mengalami ketidakkuat dalam menghadapi hidup. Tapi orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan selalu bisa mengalami hidup yang dikuatkan. Kita butuh kekuatan Tuhan selalu. Karena itu Tuhan harus bersama-sama dengan saya dan saudara. Jadi kemenangan sempurna dari kebangkitan Yesus itu adalah menguatkan kita selalu, selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kemenangan yang menguatkan kita. Saudara tidak usah takut maut lagi, karena maut sudah dihancurkan. Kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan di situ, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sudah tidak ada sengat lagi maut. Maut sudah dihancurkan. Maut sudah dihancurkan, saudara. Dan karena itu kita tidak perlu takut dengan maut. Tuhan sudah mengalahkan. Di dalam ayat yang selanjutnya juga dikatakan, di manakah sengat maut? Sudah tidak ada. Sengat maut itu sudah dipatahkan. Sudah dihancurkan oleh kebangkitan Yesus. Maut tidak menguasai kita. Bapak Ibu Saudara, kemenangan dari kebangkitan Kristus yang selanjutnya adalah kemenangan yang membuat kita menyaksikan atau mengaku Yesus selalu. Menyaksikan nama Yesus. Kenapa? Karena kemenangan Yesus itu harus kita saksikan. Lewat kemenangan yang dia berikan, kebangkitan itu membuat kita bisa menyaksikan kebenaran Allah. Bahwa tidak ada di dalam seluruh kehidupan kita bisa tahu bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Dan kita gampang menyaksikan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu bangkit dan hidup, dan kita punya kepastian untuk menyaksikannya. Melalui doa kita juga mengakui Yesus. Benar, Yesus yang datang, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang kirim Roh Kudus. Kita mengaku di dalam kebangkitan Yesus, kita mengaku.
Dia sudah bangkit. Bahkan iman rasuli mengakui kebangkitan Yesus. Mengakui itu karena Yesus sudah benar-benar bangkit, saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak bisa mengakui, menyaksikan Yesus yang bangkit itu. Dan terbukti karena Yesus bangkit, kita mengalami banyak kekuatan. Bahkan mujizat-mujizat, bahkan kekuatan hidup terjadi. Banyak orang yang menyaksikan dari kebangkitan Yesus, bahwa dia mengalami kekuatan dan lawatan Tuhan. Salah satu yang menyaksikan akibat dari kebangkitan Yesus adalah Paulus. Dia benar-benar bertemu Tuhan Yesus yang hidup, sehingga dia menyerahkan hidupnya. Dulunya dia memusuhi orang percaya. Dulunya dia membunuh orang percaya. Tapi begitu dia ketemu Yesus, dia menjadi orang yang memberitakan Yesus, menyaksikan Yesus yang hidup. Saya telah ketemu Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Benar dia hidup, benar dia tidak kalah terhadap maut. Maka Pauluslah yang begitu menggebu-gebu memberitakan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kalau dia tidak bangkit, kita tidak usah percaya. Tapi dia benar bangkit dan saya telah bertemu dengan dia di dalam perjumpaan di jalan menuju Damsyik. Saudara, kalau itu orang yang menyaksikan Yesus, itu adalah orang-orang yang benar-benar mengalami kebangkitan Yesus. Dikuatkan, dan lewat doa kita, lewat fokus kita hanya mengaku Yesus Tuhan. Kenapa kita terus memberitakan Yesus? Karena Yesus itu menjadi sentral dari segala kehidupan orang percaya. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan dosa. Tanpa Yesus tidak ada kelepasan dari neraka. Tanpa Yesus tidak ada kehidupan kekal. Karena itu Yesus menjadi jaminan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Jadi di dalam kebangkitan Yesus, hari ini kita memperingati, kita harus sungguh-sungguh mengingat Yesus yang bangkit itu bukan hanya hari ini, tapi seumur hidup kita, karena itu adalah kemenangan bagi hidup kita. Dan itulah yang harus kita saksikan, kebangkitan Yesus yang sedang bersama-sama dengan hidup saya, dan memelihara, menolong, memberkati hidup saya. Itulah yang kita terus harus saksikan. Kiranya kebenaran ini akan menolong saya dan saudara mengingat kebangkitan Yesus sebagai kemenangan sempurna. Amin. Percayalah akan kebangkitan Yesus. Itu yang pertama yang saudara harus ingat. Dan menikmatilah kebangkitan Yesus. Harus dinikmati. Jangan, hanya cerita orang Yesus bangkit. Rasakan, alamilah kebangkitan Yesus itu. Dia menguatkan kita senantiasa. Dan saksikanlah kebangkitan Yesus selalu. Kepada diri sendiri, kepada orang banyak, kepada siapapun. Sehingga berita kebangkitan kemenangan Yesus ini menjadi berita yang untuk menguatkan banyak jiwa yang belum datang kepada Tuhan. Sehingga mereka juga bisa mengalami kemenangan sempurna dari kebangkitan Yesus. Yesus bangkit, kita punya harapan hari esok, masa depan. Kita punya kekekalan di dalam Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami telah merenungkannya. Biarlah kebangkitan-Mu yang memberi kemenangan sempurna itu boleh menjadi jawaban bagi setiap pribadi. Sebab tanpa kebangkitan tidak ada kemenangan, tidak ada kekuatan, tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan, tidak ada hidup kekal. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau pemilik hidup, Engkau penentu kemenangan, penentu jawaban. Terima kasih, genapilah firman ini kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita nyanyi satu lagu pujian dari Kasih-Mu tiada duanya.
belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Katakan kamu ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Aku kagumi, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini kami bisa beribadah minggu pagi hari ini, dan kami bersyukur bahwa kebangkitan-Mu membawa kemenangan sempurna bagi kami semua yang percaya. Terima kasih. Kami juga sudah memberi persembahan. Berkatilah setiap orang yang memberkati pekerjaan Tuhan, yang memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Biarlah kembalikan berkat Tuhan ada pada mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat umat Tuhan dalam gereja Hidup Baru, supaya kemenangan sempurna dari kebangkitan-Mu akan menjadi bagian yang nyata dalam hidup dari setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa Tuhan boleh disalurkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat campur tangan Tuhan. Biarlah semua kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang sudah bangkit. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, supaya kebangkitan Tuhan boleh dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Berita kebangkitan-Mu menjadi berita kemenangan bagi setiap jiwa, dan mereka boleh diselamatkan dengan kebangkitan-Mu ini. Daerah-daerah yang tertutup Injil kami buka, berdoa Tuhan bukalah di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Biarlah kemenangan sempurna akan dirasakan bukan hanya bangsa Indonesia, seluruh bangsa di dunia, dan melewati pandemik ini di dalam berkat dari Tuhan. Kami berdoa buat semua campur tangan Tuhan atas vaksin di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati.
Dan setiap umat Tuhan yang mungkin mengalami kesusahan dari pandemik ini, biarlah ada kemenangan sempurna, jalan keluar. Dan kalau ada yang kau dapati yang lemah hari-hari ini, iman, bahkan sakit, mari lewat kebangkitanmu mereka mengalami ciptaan baru, kekuatan baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami. Tuhan Yesus menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan pada pagi hari ini kami hidup untuk mengalami kekuatan kebangkitan Kristus yang sempurna itu. Boleh mengalir dalam hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Salam, ibadah kita sudah selesai, maaf gak ada gangguan. Tetapi kita tetap bisa bersuka cita. Sampai jumpa ibadah minggu depan, masih online juga. Dan terus online dan offline tetap akan jalan nantinya. Tapi offline akan dibuka mulai Juli. Tuhan Yesus memberkati. Salam.